kita hari ini luar biasa. Dan lihatlah indahnya matahari terbenam itu. Ayah, lihat. Dahulu kala, di Sulawesi Tengah hiduplah sebuah keluarga yang bahagia. Nikmati momen ini bersama keluarga. Lihat, ibu masak apa hari ini? Saya bawa buah Keluarga banyak. itu terdiri atas Makasih, bapak, Ayah. Pasti ibu, enak ini. dan 3 anak yang masih kecil. Lihatlah semua buah yang kubawa pulang ini. Itu luar biasa, sayang. Anak-anak pasti suka. Bisakah kita makan mangganya sekarang? Setiap pagi, mereka terbiasa sarapan bersama-sama, berkumpul di meja makan, dan berbagi cerita. Wah, lihat ikannya. Kelihatannya enak sekali. Iya, ayo makan. Baunya harum sekali. Hati-hati, ini masih panas. Selesai sarapan, sang ayah berangkat ke kebun untuk bekerja. Suatu hari, setelah selesai sarapan, sang bapak berpesan, "Bu, tolong simpan sisa ikan ini. Aku akan memakannya nanti sepulang dari kebun." "Baik, Pak, akan saya simpan," ucap si ibu. Ikan ini kelihatannya enak sekali. Ayo dimakan. Iya, Ayah. Semoga hari kita menyenangkan ya. Enak sekali. Mari kita mulai hari kita dengan sarapan. Ikan gorengnya enak sekali, Ayah. Bu, tolong simpan sisa ikan ini. Aku akan memakannya nanti sepulang dari kebun. Baik, Pak. Akan saya simpan. Berangkatlah sang bapak ke kebun untuk mengolah tanah. Sedangkan si ibu menyimpan sisa lauk ikan di lemari makan. Matahari sudah bersinar terang. Ayo kita mulai bekerja. Siang harinya, si ibu dan ketiga anaknya berkumpul di meja makan untuk makan siang. Tapi, ketika hendak makan, anak yang bungsu merengek untuk makan dengan lauk ikan yang disimpan di lemari makan. "Nak, lauk itu untuk Bapak. Tadi sebelum ke kebun, Bapak berpesan kepada ibu untuk menyimpannya, sebab Bapak ingin memakannya nanti sore," jelas si ibu. "Pokoknya, aku cuma mau makan pakai lauk ikan. Aku mau lauk ikan, Ibu," teriak anak yang bungsu sambil menangis. Nak, lauk itu untuk Bapak. Tadi sebelum ke kebun, Bapak berpesan kepada Ibu untuk menyimpannya. Sebab Bapak ingin memakannya nanti sore. Si ibu semakin bingung. Ia tidak tahu lagi bagaimana harus membujuk agar anaknya dapat mengerti pesan dari sang bapak. Aku cuma mau makan pakai lauk ikan, dah. Aku mau lauk ikan, Ibu. Si anak terus saja menangis dan tidak mau makan dengan lauk lainnya. Si ibu jadi merasa tidak tega melihat anaknya menangis dengan perut yang masih kosong. Akhirnya, ia mengeluarkan lauk ikan itu dari lemari makanan. Disuapi lauk ikan yang hanya tinggal sedikit kepada si anak hingga tidak tersisa lagi. Saat sore datang, sang bapak segera bergegas untuk pulang ke rumah. Perutnya terasa sangat lapar. "Wah, masih ada sisa ikan tadi pagi. Aku akan memakannya sekarang," pikirnya. Wah, masih ada sisa ikan tadi pagi. Aku akan memakannya sekarang. Setibanya di rumah, ia segera mencari istrinya agar menyiapkan makan sore untuknya. "Bu, aku pulang. Tolong siapkan makananku di meja makan." "Baik, Pak."
jawab si ibu cepat. Bu, aku pulang. Tolong siapkan makananku di meja makan ya. Baik, Pak. Istrinya pun sibuk menyiapkan makanan dengan lauk lain. Ini Pak makanannya. Loh, mana ikan yang aku pesan tadi pagi? Tanya sang suami. Maaf Pak, tadi siang si bungsu merengek minta makan dengan lauk ikan. Ia tidak mau makan dengan lauk lainnya, ucap sang istri. Ini Pak makanannya. Loh, mana ikan yang aku pesan tadi? Tapi bukankah aku sudah pesan agar lauk itu disimpan untuk kumakan sore ini? Seharusnya kau menyimpannya dengan baik, jangan sampai ketahuan anak kita, katanya. Maaf Pak, tadi siang si bungsu merengek minta makan dengan lauk ikan. Lah tidak mau makan dengan lauk lainnya. Sang bapak yang kala itu sangat lapar, tidak dapat menahan emosi. Tapi, bukankah aku sudah pesan agar lauk itu disimpan untuk kumakan sore ini? Seharusnya kau menyimpannya dengan baik, jangan sampai ketahuan anak kita. Ia terus saja marah-marah menyalahkan istrinya. Hari pun mulai malam, tapi kemarahan sang bapak bukan semakin mereda, tapi malah makin menjadi-jadi. Istrinya Kamu sangat bagaimana? bingung dan sedih menghadapi suaminya yang terus marah-marah. Tidak ada pengertian sedikit pun dari suaminya hanya karena anaknya memakan sisa lauk ikan yang ia pesan. Jaga baik-baik, jangan rusak suasana. Akhirnya malam itu sang ibu pergi ke laut sambil menangis. Ketika anaknya pun tidak ada yang tahu bahwa ibunya telah meninggalkan mereka. Mereka masih lelap tertidur. Sang ibu sudah tidak sabar lagi mendengar amarah suaminya yang tiada henti. Kenapa rasanya sakit sekali? Aku harus pergi dari sini. Pagi harinya, ketiga anak itu mencari ibu mereka. Cerah sekali. Dicarinya ke seluruh ruangan, tapi sang ibu tidak ditemukan. Ngantuk. Aku juga. Ibu, kamu di mana? Ibu, Kemudian anaknya yang tertua mengajak adik-adiknya mencari sang ibu di laut. jangan takut Dik, ya. mari kita ke laut. Siapa tahu ibu ada di sana, ucap sang kakak. Baiklah kak, mungkin ibu mencari ikan di laut agar bapak tidak marah-marah lagi, Di jawab mana, adiknya. Ibu? Makanya dik, lain kali kalau ibu menasehati, kamu tidak boleh marah-marah atau menangis. Kan kasihan ibu nanti dimarahi oleh bapak, Ibu, kata kakaknya. dia tidak ada Iya di kak, sini. aku menyesal, jawab sang adik. Dek, mari kita ke laut. Siapa tahu ibu ada di sana. Baiklah kak, mungkin ibu mencari ikan di laut agar bapak tidak marah-marah lagi. Makanya dek, lain kali kalau ibu menasihati, kamu tidak boleh marah-marah atau menangis. Iya kak, aku menyesal. Ketiga anak itu kemudian pergi ke laut sambil berteriak-teriak memanggil ibunya. Di mana ibu? Ibu, ibu. Setelah beberapa lama memanggil, sang ibu akhirnya muncul. Ibu, 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 kamu di mana? Sang ibu memeluk ketiga anaknya kemudian menyusui anaknya yang paling kecil. Anakku! Ibu!
Sang ibu memeluk ketiga anaknya kemudian menyusui anaknya yang paling kecil. Nah, setelah ini kalian harus segera pulang ke rumah ya, pesan sang ibu. Iya bu, jawab ketiga anaknya. Ketiga anak itu menuruti pesan sang ibu. Tapi sampai malam menjelang, ibu mereka tidak kunjung kembali ke rumah. Oleh karena itu, keesokan paginya mereka kembali mencari sang ibu di laut. Ibu, kapan pulang? Kami kangen sekali. Kenapa ibu pergi? Setibanya di laut, ketiga anak itu kembali berteriak-teriak memanggil ibu mereka. Ibu, 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 pulanglah. Si bungsu lapar dan ingin menyusu, kata anak paling tua. Setelah 3 kali memanggil, si ibu muncul dari dalam laut. Ia segera menyusui anak bungsunya dengan penuh kasih sayang. Sini sayang, sama ibu. Aduh, gantengnya tidur ya. Namun lama-kelamaan tanpa disadari tubuh sang ibu sudah mulai bersisik seperti ikan. Ketika anak-anaknya datang kembali ke laut, melihat si ibu dengan kondisi seperti itu membuat mereka takut dan tidak mau percaya lagi jika wanita itu adalah ibu mereka. Kemarilah bungsu, ibu akan menyusuimu, kata sang ibu. Bukan, kau bukan ibuku. Ibuku tidak bersisik sepertimu, kata ketiga anaknya. Aku adalah ibumu nak, percayalah, kata si ibu memelas. Kami tidak percaya kepadamu, kau hanya mirip dengan ibu kami, kata ketiga anaknya. Kau bukan ibuku. Ibuku tidak bersisik sepertimu.